Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ni'mat iman, ni'mat Islam, ni'mat kesehatan maupun ni'mat kesempatan. Kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat berjamaah, kemudian lanjutkan dengan majelis ta'lim, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih membahas surat Al-Ma'arij, ya, surat yang ke-70, juz yang ke-29, ayat yang ke-36. Di mana ayat sebelumnya, dari ayat 1 sampai yang ke-35 itu membahas tentang ada orang yang ingin minta adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi di mana manusia itu memang diciptakan fitrahnya itu keluh kesah, hobi keluh kesah. Tapi ada pengecualian bagi orang-orang yang salat, bagi orang-orang yang menyedekahkan hartanya, bagi orang-orang yang menjaga kemaluannya. Itu ada ciri-ciri manusia yang tidak atau yang tidak hobi berkeluh kesah kepada manusia ataupun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala itu di ayat ini, ayat yang selanjutnya nanti saya bacakan, itu adalah firman Allah yang menceritakan bahwasannya Allah itu menceritakan orang-orang kafir itu, ketika mereka itu telah diberikan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidak mau menerima. Bahkan mereka itu mempunyai kelompok-kelompok. Di antara orang Quraisy mereka punya kelompok-kelompok tersendiri. Kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. "Famanil ladzina kafaru qibalaka muhti'in." Kata Allah, mengapa orang-orang itu, orang-orang Quraisy yang kafir itu bersegera datang kepada engkau? Anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Kemudian mereka itu datang itu dari kanan, dari kiri, ya, dengan cara berkelompok-kelompok. Ya. Dari kanan, dari kiri. Ini ketuanya ini, dari kanan ketuanya ini, kiri ketuanya ini. Seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy datang, makanya di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, mereka segera datang kepada Nabi Muhammad bukan untuk meminta petunjuk, bukan. Tapi mereka datang itu untuk mencemooh, untuk menghina, untuk mengejek ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kita datang. Dengerin apa kata tukang sihir ini. Dengerin apa kata orang gila ini berbicara. Mereka bersegera datang, tapi tujuannya untuk mengejek. Oh, begini rupanya tukang syair ini berbicara. Oh, begini rupanya tukang sihir berbicara. Karena mereka memang tujuannya untuk mengejek. Dan dari awal memang Nabi Muhammad SAW itu dikatain atau dihina sebagai tukang sihir, kemudian tukang syair, kemudian dukun, kemudian dan lain sebagainya. Orang gila bahkan, majnun. Ya. Maka jangan heran kalau seandainya kita itu berdakwah, kita nasihatin orang, kalau orang itu tersinggung itu wajar. Karena memang ketika kita itu memberikan nasihat, itu adalah kita itu memberikan kebenaran. Dan kebenaran itu bertolak belakang dengan keburukan. Yang notabene keburukan itu merupakan hawa nafsu kita. Jadi jangan heran kalau seandainya kita itu diberikan nasihat kadang membuat sakit hati. Jangan heran. Memang seperti itu. Kita berdakwah atau menasihati orang akan tersinggung, itu wajar. Karena kebenaran itu pasti bertolak belakang dengan keburukan atau kesalahan, pasti. Nabi SAW itu Nabi yang berdakwah dengan lembut, selembut kapas. Masih saja orang Quraisy tersinggung. Bayangkan, orang Quraisy tersinggung. Nabi kita berdakwah dengan lemah lembut pun masih tersinggung. Karena memang tujuan dakwah untuk menyinggung. Tapi bukan menyinggung pribadi, menyinggung secara umum. Apa yang kesalahan mereka, bukan menyinggung pribadi. Oh, kau ini jelek nih, aneh. Oh, kau ini enggak. Nabi Muhammad itu berdakwah tidak menyinggung pribadi orang, tidak menyinggung fisik orang, tidak. Yang Nabi singgung itu adalah kesalahan kaumnya, kesalahannya yang Nabi SAW itu singgung, supaya Nabi kita SAW itu bisa menuntun mereka masuk Islam, kemudian dituntun masuk surga. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu melanjutkan lagi. Ayatama'u kullu imri'in minhum ay yudkhala jannata na'im. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Kalla, sekali-kali tidak. Ya. Jadi ayat ini ayat untuk menyindir orang-orang kafir.
Ayatama'u kullu imri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Adakah di setiap orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh dengan kenikmatan? Disinggung. Karena apa? Karena orang-orang kafir itu, mereka walaupun mereka tidak mau menyembah Allah, tapi mereka ingin masuk surga. Mereka ingin tidak menyembah Allah, tapi mereka ingin masuk surga. Padahal kalau seandainya mereka ingin masuk surga, mereka itu harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya ingin masuk surga, tapi mereka tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini adalah singgungan untuk orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di ayat selanjutnya. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sekali-kali tidak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekali-kali tidak? Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami itu menciptakan mereka, ya, dengan sesuatu yang telah mereka ketahui. Apa? Mereka telah mengetahui bahwasanya mereka itu diciptakan dari air mani, dari air hina, dari air sperma. Dan ini juga sindiran untuk mereka, bahwasanya kesombongan mereka, harta mereka, sesuatu yang mereka punya di dunia ini tidak akan berguna. Dan ingat, Allah mengingatkan mereka bahwasanya asal mereka itu dari air mani. Dari air mani, nggak akan berguna semuanya. Ketika kita itu mempunyai uang 10 triliun misalnya, kita naik pesawat, kemudian pesawat itu jatuh, kita masih punya tabungan 10 triliun. Apakah 10 triliun itu masih jadi rezeki kita? Jawabannya tidak. 10 triliun itu akan menjadi rezeki ahli waris kita. Jadi nggak ada guna. Jabatan, popularitas, kemudian banyak wanita, ya, nggak ada gunanya. Sebagaimana Allah sindir orang-orang Quraisy itu diciptakan, kamu itu diciptakan dari air mani, ya, dari air mani, dari air hina, yang keluar dari tempat yang kotor, ya, dari kemaluan ke kemaluan. Allah Subhanahu wa taala telah menegur, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghrib. Maka di sini Allah bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbitnya matahari dari timur ke barat. Sini Allah sendiri yang bersumpah. Inna laqadirun. Ya, bahwasanya sesungguhnya kami ini qadir, mampu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah menegaskan bahwasanya ini adalah sindiran lagi untuk orang-orang Quraisy, bahwasanya mereka nggak punya apa-apa. Jadi jabatan, popularitas, nggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Makanya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Penciptaan, ya, langit dan bumi, ya, itu lebih besar dibanding dengan penciptaan manusia. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi manusia itu kadang nggak tahu, nggak mau berpikir bahwa dia itu kecil. Itulah manusia sekarang, ya. Sebenarnya bukan sekarang saja. Dari zaman dulu manusia itu sudah sombong, ya, minta ampun. Dari zaman dulu manusia itu merasa sudah hebat. Dari zaman dulu manusia itu sudah merasa aman dari azab Allah. Dari zaman dulu sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menegur, manusia, kamu diciptakan dari air mani, kamu itu lebih kecil dari langit dan bumi, kamu nggak bisa apa-apa. Termasuk kalau kita mati nggak bisa apa-apa, dikuburkan oleh orang. Kita hidup di dunia, dilahirkan dari ibu kita nggak bisa apa-apa, dibantu oleh ibu kita. Jadi kita itu memang lemah dan akan kembali dengan lemah juga. Dan kita itu kadang merasa hebat. Itulah yang menjadi masalah bagi kita. Maka dari itu pentingnya kita memahami kalimat Alhamdulillahirabbil alamin yang sering kita baca. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian. Jadi apapun yang kehebatan yang kita punya, semuanya dari Allah, bukan dari kita. Bukan, ya. Inna laqadirun. Kami benar-benar maha kuasa, kami benar-benar maha mampu menguasai langit dan bumi, ya, siang dan malam, matahari dan bintang, itu Allah, dan kita nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya. Makanya ada kata-kata sindiran juga, ya, yang donatur boleh ngatur, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan segalanya, tapi kita tidak mau diatur. Kita manusia
nurut sama manusia, kita nurut dengan donatur, tapi kita tidak nurut dengan Allah. Kan seperti itu. Dan itu plot twistnya. Plot twist. Makanya sebagai manusia itu kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak sadar diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan tadi penciptaan langit dan bumi, kemudian siang dan malam, kemudian matahari terbit dari timur ke barat, untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Gak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, ya, di hari kiamat nanti kami akan mengembalikan mereka, atau tubuh orang-orang Quraisy terutama di sini disebutkan, bahwasanya seluruh badan mereka yang lebih baik daripada kali ini. Sebab sesungguhnya kekuasaannya itu mampu melakukan hal tersebut. Paling bagus lah. Maksud ayat bagus ini sebagaimana kata hadis Nabi SAW, manusia itu nanti ketika bangkit di hari kiamat tidak muda dan tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, pertengahan. Walaupun dia cacat. Allah berikan bentuk yang sempurna nanti di akhirat. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, semuanya di akhirat nanti. Umurnya sama. Ya, seperti itu. Ya. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi dan memberikan saran kepada Nabi Muhammad, atau perintah, bahkan bukan saran, perintah. Fadharhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Biarkanlah mereka Muhammad, ya, biarkan mereka, ya, yahudu wa yal'abu, mereka itu akan tenggelam dan tenggelam dari main-mainnya. Biarkan saja. Mereka tenggelam dengan kemaksiatannya, mereka tenggelam dengan dosa-dosanya, biarkan Muhammad. Inilah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah ketika Allah itu sudah cuek dengan seorang hamba. Biarkan mereka Muhammad, dibiarkan. Ya, banyak orang Quraisy yang mati dalam keadaan kafir, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, istrinya Abu Lahab. Abu Jahal mati dalam keadaan di perang Badar, Abu Lahab mati karena penyakit, kemudian istrinya juga mati dengan cara hina, kemudian sahabat-sahabatnya Abu Jahal mati dalam keadaan perang Badar, di perang Badar. Ini semuanya dibiarkan. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka merasa aman. Hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu hari kiamat. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyindir bahwasanya hari kiamat yang mereka tidak percayai, Allah akan berikan bukti nanti di akhirat nanti. Pasti. Dan kita muslim. Ya. Makanya surat-surat juz 29, juz 28, juz 30 itu semuanya banyak menceritakan hari kiamat. Supaya apa? Supaya manusia itu paham, dia akan kembali. Dipersiapkan untuk apa kita ini di dunia ini, untuk apa? Dan kita akan kembali kepadanya nanti. Apa saja yang ingin dipersiapkan? Dunia gak dibawa mati. 10 triliun kita mati, bukan jadi rezeki kita lagi. Ahli waris. Gak ada gunanya. Ya. Kita diberikan anak, diberikan istri, diberikan orang tua. Supaya apa? Supaya kita itu memanfaatkan itu untuk amal soleh. Makanya ada sebuah pertanyaan, apakah kita itu wajib menyekolahkan anak kita ke pondok pesantren atau ke sekolah Islam? Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib kita menyekolahkan anak ke pondok pesantren dan ke sekolah Islam. Yang wajib itu adalah kita mensupport anak kita dalam hal agama. Baik itu dengan cara mendidiknya sendiri, ataupun dikursuskan di kursus agama, di TPA, kemudian di pondok pesantren boleh, sekolah Islam yang lain boleh, kursus agama boleh, online, offline, dan apapun itu. Tugas orang tua mensupport anaknya. Bahkan kalau bisa mendidik langsung anaknya, itu tugasnya, yang wajibnya. Jadi tidak wajib kita menyekolahkan anak kita ke pesantren, ke sekolah, nggak wajib ke sekolah Islam. Makanya sebagai orang tua, kita itu seharusnya yang mendidik anak kita pertama kali. Pasti akan mengingat. Anak kita pasti nanti akan ingat. Dulu. Nanti dia akan cerita sama anaknya lagi kalau dia punya anak. Dulu nak, yang mendidik ayah ini adalah kakekmu. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara ruku, bagaimana cara baca Quran, bagaimana cara membayar zakat, bagaimana cara kita itu berbuat baik kepada orang lain. Cerita nanti. Ya. Dulu kakekmu itu nak, kalau subuh itu bangunin ayah ke masjid, pergi sama-sama ke masjid. Dulu ibumu nak ngajarin ayah, ngajarin apa? Ngajarin bagaimana cara menjemur pakaian, bagaimana cara mencuci piring, mengepel, menyapu dan sebagainya.
semua diawali dari rumah. Semua diawali dari rumah. Wah, tapi Ustaz, anak saya mau jadi dokter. Ya, walaupun anak kita mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pejabat sekalipun, tetap wajib. Ilmu agama itu wajib diberikan kepada anak kita. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, "Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusri yufidun." Yaitu hari di mana mereka dikeluarkan dari tempat kubur mereka. Kemudian mereka itu keluar dengan cara cepat, berlari menuju kepada Rabb, menuju kepada Allah, seakan-akan mereka itu menuju kepada sang penyembah mereka, itu berhala-berhala mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala itu menafsirkan bahwasanya nanti manusia semuanya itu berlari menuju Allah. Termasuklah orang-orang kafir berlari menuju Allah, tapi yang awalnya orang kafir itu anggap bahwasanya dia itu akan menuju berhala mereka, ternyata kita menuju Allah rupanya, bukan menuju berhala, bukan menuju sesembahan mereka atau patung-patung mereka, bukan. Ternyata kita semuanya nanti menuju Allah dengan cara berlari. Dikumpulkan di padang mahsyar, matahari 1 mil. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang berenang, ada yang sampai leher, ada sampai pinggang, sampai betis saja, ada sampai mata kaki saja, ada yang tidak sama sekali. Ya, terbasahi oleh keringat mereka, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 7 kelompok orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika nanti matahari 1 mil. Ya. Dekat sekali matahari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Jadi pada hari itu mereka itu dalam keadaan menekulkan pandangannya. Maksudnya di situ adalah menundukkan pandangannya. Jadi orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang pendosa, ya, yang banyak dosanya, orang munafik juga termasuk, mereka nanti keadaannya termenung saja, tertunduk saja, ya. Kemudian dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Dan itulah hari di mana dahulunya diancamkan kepada mereka. Inilah bukti yang Allah berikan nanti kepada mereka. Yang mereka tidak percaya hari kiamat, yang mereka remehkan hari kiamat, nah, Allah buktikan saat itu juga nanti saatnya tiba. Seperti itu. Nah, itulah surat Al-Ma'arij.